Salam Bapak Ibu. Tema sharing firman saya kali ini adalah ketika dua orang sama-sama tersesat. Siapa dua orang ini? Kenapa kok janjian tersesat? Atau masing-masing tersesat sendiri? Pengajaran tentang anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu sering disebut sebagai kisah si bungsu yang kembali. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, jika kita membaca sampai ayat yang terakhir, kita akan menemukan sebuah kejutan yang besar, Bapak Ibu. Kisah ini bukan hanya tentang satu anak yang hilang, justru kisah ini adalah tentang dua anak yang sama-sama hilang, Bapak Ibu. Yang satu hilang di negeri yang jauh, yang satu hilang di halaman rumahnya sendiri, Bapak Ibu. Yang satu meninggalkan ayahnya secara fisik, yang satu tidak pernah meninggalkan rumah, tetapi hatinya telah lama meninggalkan ayahnya. Ini kenyataan, reality, Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah keduanya berdiri seorang ayah yang terus mencari. Inilah simbol Allah yang hidup, Bapak Ibu. Ketika dua orang sama-sama tersesat. Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Lukas 15 ayat 11. Perumpamaan ini dimulai bukan dengan dosa, Bapak Ibu, bukan dengan pemberontakan, bukan dengan pertobatan. Perumpamaan ini dimulai dari seorang ayah. Karena inti Injil bukanlah tentang manusia yang mencari Allah, melainkan Allah yang mencari manusia, Bapak Ibu. Di Taman Eden, ketika Adam bersembunyi, Allah datang dan berseru, "Di manakah engkau?" Di padang gurun dosa, Allah datang mencari yang hilang. Dan di Lukas 15, sang ayah menjadi bayangan dari hati sang Bapa Surgawi. Ia memiliki dua anak, satu pergi, satu tinggal dekat, tetapi keduanya tidak mengenal hatinya. Ini. Si bungsu berkata, "Berikanlah kepadaku bagian harta milikku." Kalimat itu terdengar biasa bagi telinga modern, Bapak Ibu. Tetapi bagi budaya Yahudi kuno, itu sama seperti berkata, "Ayah, aku berharap engkau sudah mati." Ia tidak menginginkan ayahnya. Ia menginginkan warisannya, Bapak Ibu. Ia tidak mencari hubungan. Ia mencari keuntungan. Bukankah itu wajah dosa? Seringkali manusia tidak menolak berkat Tuhan. Mereka hanya menolak Tuhan yang memberi berkat itu. Mereka ingin kesehatan tanpa Allah. Mereka ingin sukses tanpa Allah. Mereka ingin surga tanpa Allah. Mereka ingin mahkota tanpa salib. Mereka ingin warisan tanpa hubungan. Dan akhirnya si bungsu pergi. Semakin jauh dari rumah, semakin jauh dari ayah, semakin jauh dari dirinya sendiri. Karena setiap langkah menjauhi Allah selalu menjadi langkah menjauhi jati dirinya yang sejati. Tuh. Lalu datang musim kelaparan. Menarik sekali Bapak Ibu. Ketika uang habis, teman-teman hilang, ketika pesta berakhir, kesepian datang, ketika dunia selesai memakai seseorang, dunia membuangnya. Ia yang dahulu hidup mewah, kini menjaga babi. Bagi orang Yahudi, tidak ada simbol kehinaan yang lebih daripada ini. Ia bukan hanya miskin, ia menjadi najis, Bapak Ibu. Bahkan ia ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada yang memberikannya. Dosa selalu menjanjikan kebebasan, tetapi akhirnya memberi perbudakan. Dosa menjanjikan pesta, tetapi menghasilkan kelaparan, Bapak Ibu. Dan dosa menjanjikan tahta, tetapi membawanya ke kandang babi justru. Lalu Alkitab mencatat kalimat yang luar biasa. Dan ia menyadari keadaannya. Inilah poin yang paling krusial, Bapak Ibu. Pertobatan selalu dimulai ketika seseorang melihat
dirinya sebagaimana adanya itu. Sebelum seseorang datang kepada Allah, ia harus berhenti berbohong kepada dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada ayahku." Perhatikan, ia tidak pulang karena ia telah menjadi baik. Enggak loh. Ia pulang karena ia menyadari bahwa betapa buruk keadaannya. Ia tidak pulang sebagai pemenang. Ia pulang sebagai pecundang, Bapak Ibu. Ia tidak pulang dengan mahkota. Ia pulang dengan luka. Dan justru itulah syarat pertobatan. Bukan kesempurnaan, melainkan kerendahan hati itu. Tapi itulah yang mengubah seluruh kisah, Bapak Ibu. Ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya. Ayahnya berlari mendekatinya. Ayahnya memeluk, ayahnya mencium. Sebelum ada pengakuan dosa yang panjang justru. Sebelum ada pembayaran hutang. Sebelum ada masa percobaan. Kasih lebih dahulu berlari. Rahmat lebih dahulu bergerak, pengampunan lebih dahulu memeluk. Karena keselamatan Bapak Ibu bukan hasil manusia mencapai Allah. Keselamatan adalah Allah yang berlari menuju manusia. Salib Kristus adalah bukti terbesar dari kasih itu. Allah datang kepada kita ketika kita masih jauh, Bapak Ibu. Namun, banyak orang berhenti membaca sampai di sini. Mereka mengira cerita selesai, Bapak Ibu. Padahal justru yang paling mengejutkan baru dimulai. Anak sulung pulang dari ladang. Ia mendengar musik. Ia mendengar tarian. Ia mendengar sukacita. Tetapi bukannya ikut masuk, ia marah justru. Mengapa? Karena selama ini ia bekerja sebagai pelayan, bukan hidup sebagai anak. Ia dekat secara geografis, Bapak Ibu, tetapi jauh secara spiritual. Ia tinggal di rumah ayah, tetapi tidak tinggal di hati ayah. Ia taat, ia rajin, ia disiplin, tetapi ia tidak mengenal kasih karunia. Ia berkata, "Sudah bertahun-tahun aku melayani engkau." Perhatikan kata-kata itu, Bapak Ibu. Aku melayani. Di dalam bahasa aslinya, kata itu dapat berarti bekerja seperti budak, Bapak Ibu. Disitulah tragedinya. Ia menganggap dirinya budak, bukan anak. Ia bekerja untuk memperoleh kasih, padahal kasih ayah sudah menjadi miliknya sejak awal justru. Si bungsu berkata, "Beri aku warisan." Si sulung berkata, "Berikan anak kambing kepadaku." Keduanya sebenarnya sama, Bapak Ibu. Keduanya lebih menginginkan pemberian ayah daripada ayah itu sendiri. Yang satu berdosa secara terang-terangan, yang satu berdosa secara religius, yang satu tersesat di dalam pemberontakan, yang satu tersesat di dalam kesalahan dirinya sendiri, yang satu memakai dosa, yang satu memakai kebaikan. Tetapi keduanya sama-sama jatuh, Bapak Ibu, sama-sama jauh. Mungkin dosa terbesar gereja bukanlah menjadi seperti si bungsu. Mungkin dosa terbesar gereja adalah menjadi seperti si sulung loh Bapak Ibu. Duduk di bangku ibadah, rajin pelayanan, hafal ayat, aktif kegiatan, tetapi kehilangan belas kasihan Bapak Ibu. Tidak mampu bersukacita ketika orang berdosa dan bertobat. Tidak mampu mengampuni, tidak mampu mengasihi, tidak mampu merayakan rahmat. Dekat dengan rumah, jauh dari hati Bapa. Lalu perumpamaan berakhir secara aneh ini. Tidak ada penjelasan apakah si sulung akhirnya masuk ke pesta. Tidak ada akhir yang jelas. Mengapa? Karena Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi. Dan sesungguhnya Yesus sedang bertanya kepada mereka, apakah kalian mau masuk? Pertanyaan ini melampaui zaman loh Bapak Ibu. Pertanyaan ini juga ditujukan loh kepada kita loh. Apakah kita seperti si bungsu? Apakah seperti si sulung? Ataukah keduanya sekaligus? Ada saat-saat Bapak Ibu kita ini menjadi si bungsu, menjauh dari Tuhan, mengejar dunia, memboroskan anugerah,
jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada saat-saat kita menjadi si sulung, Bapak Ibu. Merasa lebih suci, merasa lebih layak, merasa lebih benar, menghakimi yang lain, membandingkan diri, menyimpan kepahitan, dan keduanya membutuhkan Injil yang sama. Di Golgota, Yesus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan kedua anak itu. Si bungsu meninggalkan rumah, si sulung menolak masuk rumah, tetapi Yesus meninggalkan kemuliaan sorga untuk membawa kita pulang ke rumah Bapa. Ia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ia ditolak supaya kita diterima. Ia berada di luar pintu supaya kita dapat masuk ke pesta keselamatan. Salib adalah jembatan pulang bagi si bungsu, dan salib adalah obat kesombongan bagi si sulung. Maka dengarlah suara Roh Kudus hari ini, Bapak Ibu. Jika engkau adalah si bungsu, pulanglah. Tidak ada kandang babi yang terlalu jauh untuk kasih Bapa. Tidak ada dosa yang terlalu gelap untuk darah Kristus. Dan tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk rahmat-Nya. Dan jika engkau adalah si sulung, masuklah. Lepaskan kesombonganmu. Lepaskan perhitunganmu. Lepaskan rasa paling benar itu. Masuklah ke dalam sukacita Bapa. Karena di kerajaan Allah bukan hanya pemberontak yang perlu bertobat. Sebab pada akhirnya kisah ini bukan tentang seorang anak yang hilang. Kisah bahkan bukan tentang anak bungsu. Bukan tentang anak sulung, Bapak Ibu. Ini adalah kisah tentang Bapa yang tidak pernah berhenti menunggu. Tidak pernah berhenti mencari dan tidak pernah berhenti mengasihi ini, Bapak Ibu. Bapa yang melihat dari kejauhan ya. Bapa yang terus berlari. Bapa yang memeluk. Bapa yang mengundang. Bapa yang berkata, anakku, pulanglah. Dan undangan itu masih bergema sampai hari ini. Amin.